Selamat datang adik-adik, kembali lagi di Beats Go, even a beat will make you KO. Tapi bukan adik-adik yang KO, orang-orang jahat. Ini serial Nabi Saleh alaihi salam dari serial 25 Nabi dan Rasulnya kita. Adik-adik, pakai headset, dengerin baik-baik, semoga mengedukasi kalian semua ya. Kita mulai. Nabi Saleh alaihi salam. Saleh diutus Allah untuk berdakwah dan menyerukan kebenaran kepada kaum Samud. Saleh sendiri masih ada hubungan saudara dengan Samud, sama-sama keturunan Sam bin Nuh. Adapun silsilah Saleh, Saleh bin Abid bin Azib bin Mashif bin Abid bin Hazir bin Samud bin Saleh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Panjang ya adik-adik ya. Sedangkan silsilah Samud bin Ad bin Irmi bin Saleh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Maaf kalau apa salah-salah ucapnya. Jadi Samud adalah keturunan Ad. Samud ini kemudian beranak pinak, bercucu banyak sehingga terbentuklah suatu kaum atau suku yang disebut kaum Samud. Sedangkan Soleh adalah anak dari Abid keturunan Samud. Kaum Samud menghuni daerah Hadramaut, yakni daratan antara Yaman dan Syam, Syria. Kaum Samud ini mempunyai ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam, agrokultur, dan beternak. Dengan keahlian itu mereka hidup makmur di Hadramaut. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka pun diberi kekuatan fisik yang tangguh. Ini macam-macam gede itu ya. Mereka sanggup mengukir gunung-gunung untuk dijadikan pemandangan indah. Mereka membangun gedung-gedung tinggi. Mereka juga membuat rumah-rumah di tebing-tebing gunung yang dilubangi dan dipahat. Nah, kalau kalian tahu nama daerah Petra sekarang, coba cari di YouTube, Petra namanya. Ya, itu bisa jadi peninggalan Samud. Itu bagus-bagus, ukiran gunung semua diukir, macam-macam semua diukir. Gede-gede, tinggi-tinggi, besar-besar. Tidak hanya itu, mereka pun diberi kekuatan fisik. Udah tadi ini ya. Namun kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Berhala yang mereka buat sendirilah yang mereka jadikan Tuhan. Hukum yang berlaku pun hukum rimba, hukum Tarzan, hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan. Gaya hidup mereka menyimpang jauh dari kebenaran dan kemanusiaan. Orang-orang kaya hidup berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain. Perampokan terjadi di sana-sini. Penganiayaan dan perbuatan zalim dapat dijumpai setiap hari. Orang yang lemah menjadi budak dan diperlakukan tidak manusiawi. Nggak boleh begitu, yang lemah sayang gitu. Kemudian Allah mengutus Soleh kepada kaum Samud. Nabi Soleh berkata, "Wahai saudaraku kaum Samud, kebiasaanmu menyembah berhala itu sangat keliru. Sesungguhnya Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah." Hai Soleh, siapakah Allah itu? Tanya salah seorang dari mereka. Dia adalah Tuhan sekalian manusia, sekalian makhluk. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah tempat meminta ampunan, tempat memohon pertolongan dari kesulitan. Kata Nabi Soleh menjelaskan. Coba tunjukkan, di mana Tuhanmu itu? Bagaimana wujudnya? Apakah sama dengan Tuhan-Tuhan kami? Masya Allah, kalian sungguh keterlaluan. Kalian tidak akan mampu melihat wujud Allah. Jawab Nabi Soleh. Pembual, omong kosong kau. Hai Soleh, aku tidak mempercayai omonganmu sedikit pun sebelum kau menunjukkan bukti mukjizatmu kepada kami. Tunjukkanlah bukti-bukti kehebatanmu sebagai nabi utusan Tuhanmu itu. Baru kami akan mempercayai dan mengikutimu. Kata orang-orang Samud. Dialog ini diterangkan di dalam Al-Quran surah Hud 11 ayat 61 sampai 62. Nanti baca. Kaum Samud tidak menghiraukan perkataan Nabi Soleh. Mereka bahkan menganggap Nabi Soleh gila, terkena sihir atau kerasukan setan, hingga omongannya ngawur. Mereka hanya akan percaya bila Nabi Soleh bisa menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Maka Nabi Soleh pun memohon kepada Allah untuk memberikan mukjizat. Saat itu pula Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Setelah Nabi Soleh melakukannya, muncullah unta yang gemuk. Besar, unta, gemuk, besar. Jangan bayangin mama.
dan bagus. Tentu saja kandungan susunya banyak. Orang-orang Samud terperanjat semuanya. Saking herannya mereka bergumam bagaikan suara lebah. Gitu ya, kayak suara lebah lah pokoknya. Nabi Soleh lalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi pesuruh Allah. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kalian jangan mengganggu unta ajaib ini. Binatang ini perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian menginginkan susunya, silakan memerahnya." Kata Nabi Soleh menerangkan, kisah tentang unta ajaib ini ada di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syura 26, 155 sampai 159. Baca, ada cerita unta di situ. Sejak awal Nabi Soleh telah memperingatkan kaum Samud. Mereka dilarang mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Sebab unta itu bukan sembarang unta, melainkan mukjizat dari Allah. Jika sampai ada yang membunuhnya, dikhawatirkan Allah akan murka. Sejak itulah sang unta berkeliaran. Ia berpindah-pindah tempat kemanapun ia suka. Setiap hari orang-orang antri untuk mendapatkan susunya. Anehnya, susu itu keluar terus walaupun banyak orang yang memerahnya. Mukjizat Allah. Pembunuhan unta. Unta dibunuh nih ceritanya. Enggak ceritanya sih sebenarnya. Dengan hadirnya unta itu, sebagian dari mereka merasa senang. Hal ini karena mereka bisa mendapatkan susu setiap hari. Namun demikian, diam-diam ternyata ada beberapa orang yang sangat tidak menyukai kehadiran unta ajaib itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sejak lama tidak menyukai Nabi Soleh. Pada suatu malam mereka berunding untuk membunuh unta tersebut. Mereka khawatir jika unta itu dibiarkan terus hidup, akan semakin banyak orang yang beriman dan mengikuti Nabi Soleh. Akhirnya para pemimpin orang-orang kafir sepakat untuk melenyapkan unta Nabi Soleh. Kemudian mereka menunjuk seorang pemuda berbadan kekar untuk melaksanakan tugas itu. Pahimlah kurang lebih. Keesokan harinya tak kala matahari muncul di ufuk timur, orang-orang berbondong-bondong mengambil air di telaga. Sebagaimana biasanya. Setelah itu para penduduk menyambut kedatangan unta. Lalu mereka memerah susunya secara bergiliran. Orang-orang kafir yang fanatik kepada berhalanya semakin panas hati. Tunggu mati. Diam-diam seorang pemuda kafir sedang menanti saat yang tepat untuk membunuh unta itu. Ketika orang-orang sudah meninggalkan unta itu, si pemuda pun membunuhnya. Mati ya. Setelah mengetahui untanya disembelih, Nabi Soleh marah bukan main. Ia segera menuju telaga. Sesampainya di sana, Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, siapakah yang berani-beraninya membunuh unta ajaib itu?" Pemuda yang membunuh itu berkata, "Akibat untamu itu, telaga menjadi kotor. Orang-orang tergila-gila pada air susunya. Kamilah yang membinasakannya." Mengaku dia nih. "Apakah engkau tidak ingat? Aku telah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mengganggu unta itu, apalagi sampai membunuhnya. Bila kalian melakukannya, berarti kalian siap menerima azab dari Allah," kata Nabi Saleh. "Mana mungkin Tuhanmu itu bisa mengirim azab. Buktikan. Kami ingin tahu dan merasakan." Tantang mereka. Mereka tantang Allah. Pungo mereka. Kehancuran kaum Samud. Hancur nih dia. Yarin. Setelah tantangan kaum Samud itu, Nabi Saleh memberitahu bahwa azab akan datang 3 hari lagi. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Hud 11:65. Mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Nabi Soleh, "Bersukarialah kamu sekalian di rumah selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Pada hari pertama setelah pembunuhan unta masih terasa biasa-biasa saja. Hari kedua pun sama. Akhirnya pada hari ketiga janji Allah datang. Langit menjadi gelap. Orang-orang mulai panik. Sementara Nabi Soleh dan pengikutnya, orang-orang beriman sudah pergi menyelamatkan diri. Petir pun menyambar orang-orang kafir. Dar! Al-Quran mengatakan, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Quran surat Az-Zariyat 51-44.
Mereka juga diguncang gempa, mereka pun mati di dalam rumah mereka. Allah berfirman, karena itu mereka ditimpa gempa, karena itu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ketiga, Quran surat Al-A'raf 778. Jadi begitu adik-adik cerita Nabi Soleh hari ini. Jangan berlaku kasar kepada hewan apalagi manusia. Berbuat baiklah. Selama kita berbuat baik, pasti nanti kebaikan juga yang datang kepada kita. Jadi apa Agam pamit dulu. Besok kita ketemu lagi di cerita Nabi selanjutnya. Assalamualaikum.